Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara ekonomi kreatif. Apakah Anda pernah melihat suatu kampanye online atau digital campaign? Atau mungkin Anda pernah melihat perusahaan atau website perusahaan yang beredar di media sosial? Nah, pastinya sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut karena saat ini sudah marak yang namanya digital marketing. Nah, konsep dan penerapan digital marketingnya adalah hal yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan suatu produk. Nah, kalau berbicara tentang strategi pemasaran produk lokal, tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara dengan narasumber-narasumber hebat. Dan tadi kita sudah dibuka oleh RMM Band, tentunya bersama dengan saya dalam program Ekonomi Kreatif bersama saya Azifah Zahrianis. Lalu seperti apa pasti pertanyaan Anda, bagaimana sih untuk memasarkan strategi digital produk lokal? Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu strategi pemasaran digital produk lokal. Telah kita hadirkan di sini narasumber yang pastinya oke dan punya pengalaman yang paling baik nih di dalam strategi digital marketing ini. Dan di sini sudah ada Bang Bayu. Halo Bang Bayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan gak ketinggalan satu lagi narasumber kita yang luar biasa yaitu adalah Bang Sugianto. Halo Bang Sugi, apa kabar? Halo. Ini saya manggilnya Bang Sugi ya? Sugi. Ya. Oke, Bang Sugi dan Bang Bayu. Luar biasa kedua narasumber kita pada hari ini. Dan pastinya kalau misalnya ngomongin soal produk lokal dan strategi pemasaran ya, saat ini memang sering sekali beredar cara ya, tips and trick dan bahkan ada training-trainingnya. Tapi sebelum kita ngobrolin langsung nih ke poin intinya, aku pengen tahu di keseharian dari kedua narasumber kita hari ini tuh apa aja. Oke, kita mulai dari Bang Sugi dulu mungkin ya. Nah Bang Sugi nih, saat ini kegiatannya apa aja sih? Saat ini sih saya aktif sebagai mengelola pusat pklmedan.com ya. Selain itu juga saya aktif sebagai dosen praktisi di salah satu PTN di Medan ya, sebagai dosen lah aktifnya. Nah, di tempat pklmedan.com itulah ya saya banyak melatih tadi UMKM dan juga melatih adik-adik SMK dan mahasiswa untuk belajar meningkatkan skill mereka di dunia digital saat ini. Tapi itu memang fokusnya di SMK atau SMA aja atau mungkin lebih ke umum? Memang saya fokusnya memang untuk adik-adik SMK dan mahasiswa ya, karena memang skillnya saya di bidang IT. Saya fokus untuk melatih mereka itu di sana. Oke, nah itu tadi dia dari Bang Sugi dan sekarang kita ke Bang Bayu. Nah, Bang Bayu mungkin punya aktivitas lain kah? Ya, kalau untuk saat ini sih kita memang hanya pelaku UMKM, tapi kan ada beberapa bisnis yang kita jalani. Salah satunya ini untuk online. Celengan miniatur Ka'bah. Wah, ini langsung dibawa produknya dan kita langsung mungkin langsung ya membahas tentang produk-produk yang sudah dihasilkan. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, di sini sudah ada ya, pasti pemirsa sudah lihat ya, di sini sudah ada apa kira-kira ya, kalau dilihat dari bentuknya ini Ka'bah, tapi apa sih sebenarnya Ka'bah ini nih, apa ini? Boleh mungkin dijelaskan nih Bang Bayu? Boleh saya? Boleh, silakan Bang. Boleh kasih lihat ke pemirsa juga, dia pasti penasaran kan kok ada Ka'bah ya di sini gitu. Ya.
kenapa kok celengan miniatur Ka'bah gitu ya? Sebenarnya sih bukan masalah jual celengannya. Kalau celengan saya rasa semua celengan bisa orang buat gitu kan. Tapi kenapa kita memilih celengan Ka'bah? Pastinya ada salah satu value yang kita mau sampaikan gitu kan. Karena inti dari bisnis itu kan gimana menyampaikan value produk kita ke customer. Nah, alasan terkuat saya kenapa kita memilih celengan Ka'bah, satu gitu kan, kita di Indonesia ini mayoritasnya muslim, Pak. Betul. Gitu kan. Dan salah satu kewajiban kita itu haji gitu kan, dan umroh gitu kan. Dan tidak semua gitu kan dari umat muslim ini mampu langsung bayar cash gitu kan untuk bisa berangkat umroh atau haji. Nah, dengan celengan ini kita setidaknya mengasih jalan untuk customer tadi atau untuk saudara kita muslim tadi yang ada niat gitu kan, dengan memperkuat niatnya dengan ikhtiar nyata itu menabung gitu kan. Mungkin banyak cara menabung gitu kan. Nah, salah satunya dengan celengan ini. Kenapa kok kita buatnya miniatur Ka'bah gitu kan? Karena memang tujuan kita agar dengan menabung tadi ada visualisasi langsung gitu. Wow. Nah, dengan Langsung visualisasi kepikiran, ya? langsung otomatis kan secara emosional. Nah, kita akan tergerak. Apalagi di celengan ini kita sudah buatkan juga ada afirmasinya gitu kan. Oke. Kayak ini contohnya gitu kan. Bismillah, semoga tahun ini bisa umroh haji gitu kan. Sekeluarga, amin. Jadi lebih kayak sambil nabung, Iya, sambil termotivasi, berdoa. betul Jadi ya? ada doanya juga, bukan hanya menabung saja, tapi dengan menabung tadi kita sambil berdoa benar-benar ini ikhtiarku ya Allah. Gitu, bukan hanya aku nabung pengen umroh, tapi dengan doa juga. Dan di sini juga jelas ada afirmasi, Bismillah berangkat Mekah Madinah tahun ini. Di saat mau masukin gitu. Jadi itu value-nya sih yang ingin kita sampaikan ke si customer tadi yang beli gitu. Oke, nah kalau abang sendiri produknya memang hanya Untuk Ka'bah saat ini sih kita masih fokus di celengan miniatur Ka'bah ini untuk yang di online-nya. Ya insya Allah kedepannya mungkin ada inovasi-inovasi baru, mungkin celengan kurban dan lain-lain. Gitu. Oke, baik. Nah itu dia tadi ya sangat unik sekali ya. Jadi tadi saya juga bertanya-tanya nih pemirsa, ini kok ada Ka'bah di atas meja, ini apa ini? Ternyata adalah celengan yang bisa memotivasi kita nih untuk siapa tahu ya sambil nabung, sambil doa, udah deh berangkat haji dan umrah ya Bang. Amin. Oke, nah itu dia tadi produk yang dihasilkan oleh Bang Bayu. Nah kalau ngomongin produk, ini pasti banyak sekali produk-produk yang produk lokal tuh nggak jauh lebih oke gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada BBI ya, Bangga Buatan Indonesia, tagline dari pemerintah sendiri. Nah kalau Bang Sugi sendiri ini melihat seberapa besar sih potensi yang bisa dihasilkan dari produk lokalnya kita nih di Indonesia? Iya. Gak usah cerita Indonesia deh, kayak Sumatera Utara deh, lebih kecil Sumatera lagi Utara, gitu ya. Lebih kecil, iya. Sebenarnya di Sumatera Utara ini produk-produk lokal itu banyak sekali ya Mbak, dan potensial. Itu terbukti pada saat akhir tahun lalu saya itu diminta untuk di salah satu kabupaten di Sumatera ya, di Tapanuli Selatan. Nah di sana juga banyak sekali tuh produk unggulan yang di sana yang hanya ada di sana. Ya contohnya gula aren ya atau brown sugar yang biasa di sana itu produksi itu. Kemudian manik-manik ya. Kemudian kemeja tenun Hasipiro gitu ya. Nah itu kemarin UMKM di sana itu memang kita latih bagaimana mereka bisa memasarkan produk lokal supaya go global. Nah itu yang kita latih, bagaimana mereka teknik memasarkan produknya dikenalkan di secara global. Bahkan kemarin salah satu yang kita mentoring, UMKM yang kita mentoring jual kain tenun Hasipiro itu sampai ke Turki pengirimannya. Nah itu kan salah satu potensi sebenarnya. Setiap daerah yang ada di Indonesia itu pasti punya kekhasan khusus yang berbeda dengan daerah lain. Itu sebenarnya yang poin penting yang di tiap daerah itu, tiap tempat itu pasti memiliki potensi produk lokal yang nggak ada di tempat lain, di daerah lain gitu. Betul sekali, apalagi itu hal yang merupakan hal penting juga ya Bang, karena identitas suatu daerah, suatu bangsa itu bisa dilahirkan dari produk-produk seperti itu gitu ya, kain ulos, kain tradisional lainnya gitu ya. Nah kalau kita ngomongin soal strategi pemasaran, pastinya kan itu bukan berbicara tentang sederhana ya, itu nggak bisa simple gitu aja, tapi ini banyak banget orang-orang yang memulai bisnis itu asal jadi gitu, asal aja ya karena sekarang lagi marak ya, karena digital, apa-apa digital gitu, semuanya marak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau
di dalam pemasaran yang gak usah nih kita ngomongin digital, pasti pemasaran untuk yang offline aja kan itu punya strategi ya Bang, ada langkah-langkahnya. Nah sebenarnya nih Bang, yang paling penting untuk para pemula nih ya, untuk para pemula yang ingin berkecimpung di dunia digital marketing, itu sebenarnya apa sih modal utamanya? Oke. Buat UMKM nih ya, yang mau jadi yang punya yang produk, baru merintis lah, baru merintis gitu ya. Jadi memang modal terpenting pertama satu pasti harus punya niat dulu ya, semangat dulu ya. Karena membangun bisnis, membangun usaha itu nggak segampang, nggak semudah membalikkan tangan gitu ya. Jadi kita harus siap dulu nih, secara mental kita harus siap dulu. Mental siap bagaimana? Siap ketika jatuh atau siap juga ketika kita naik gitu ya. Nah ini yang perlu dipunyai sama teman-teman para pelaku usaha UMKM pemula lah gitu ya. Terus kemudian yang kedua apa? Yang kedua tentunya produk ya. Apa yang menjadi kekhasan atau keunikan dari produk yang akan kita tawarkan ke calon konsumen gitu ya. Contohnya ini punya Mas Bayu ya, Kabah ini kan unik nih ya. Mungkin kalau kita lihat di pasaran atau di toko-toko mainan segala macam banyak sekali ya model-model celengan ya yang bentuknya kaleng atau segala macam tuh banyak. Tapi ini menjadi salah satu benefit yang berbeda selain segmentasi pasarnya dapat nih ya. Tadi mohon maaf tuh misalnya semua yang mau berangkat haji ya, segmentasi pasarnya itu lebih dapat lagi seperti itu. Produk ya harus ada benefit value yang berbeda, harus ada kekhasan yang berbeda dengan produk orang lain gitu, sehingga itu menjadi daya tarik calon konsumen untuk mengambil produknya kita gitu. Oke, nah itu ya harus ada ciri khas ya Bang, itu yang menjadi poin penting. Karena contoh nih kalau kita ngomongin soal kafe, lihat deh di mana-mana pasti semuanya kopi semua, tapi apa yang bisa buat para pemirsa di rumah nih atau konsumen-konsumen yang pecinta kopi ini lebih betah, pasti harus ada keunikannya masing-masing. Nah itu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah kalau ngomongin soal omset dan lain-lain sebagainya, pastinya Bang Bayu ya awal terpikir untuk ini dengan konsep yang seunik ini. Gimana kalau ngelihat konsumen pasar worth it gak sih gitu? Ya alhamdulillah sih Mbak, gitu. Kita baru jalankan celengan ini kurang lebih setahun ya gitu kan. Ya alhamdulillah minat pasar itu ya terus bertumbuh gitu kan. Ya awalnya kita juga kemarin ya coba dulu sih gitu kan. Karena awal kita belajar bisnis online ini salah satu sama Mas Sugi gitu kan. Kita takut apa ya produknya. Itu yang selalu ditanyakan di saat orang mau usaha tuh, jualan apa ya? Apa produknya gitu kan. Nah, bersyukurnya kita banyak guru gitu kan, kita banyak belajar dengan beberapa guru. Nah ada BMC namanya, kita bongkar dulu. Nah waktu itu saya putuskan oke, saya mau main celengan Meteor Ka'bah. Kenapa? Karena yang dibilang Mas Sugi tadi, nah setiap produk itu ya memang harus ada USP-nya, unique selling proposition gitu kan, nggak hanya jual celengan doang gitu kan. Kalau orang awam sih mungkin melihatnya kita cuma jual celengan, padahal tidak gitu kan. Yang kita jual ini ikhtiar orang untuk berangkat umroh atau haji. Makanya hari ini ya kita juga sedang proses juga pematangan program gitu kan, kita kerjasama juga dengan travel Mbak gitu. Jadi yang beli celengan ini minta nanti masukkan ke program mungkin tabungan yang lebih jelas. Mungkin dengan celengan ini hanya visualisasinya dia menabung setiap hari mungkin ya 5.000, 10.000 gitu kan. Nah setiap bulannya uang yang didapat dari celengan ini kita ada yang berkunci ya. Nah itu dimasukkan ke rekening tabungannya. Nah itu salah satu value-nya kita dibanding banyak penjual celengan miniatur Ka'bah ini. Mungkin banyak di luar sana jualan lepas doang gitu. Nah kita mengusahakan gimana bukan hanya jual celengannya doang, tapi benar-benar kita pastikan kalau bisa yang beli celengan kita dengan niat benar-benar pengen berangkat umroh itu bisa benar tercapai tujuannya, bisa ke sana. Makanya kita tetap ya membangun kolaborasi dengan travel gitu kan. Ya alhamdulillah ini lagi pematangan program itu. Jadi si pembeli tadi bukan hanya nabung, tapi ada pihak ketiga lagi, travel dan kerjasama dengan perbankan. Betul. Gitu. Jadi benar-benar diatur sedemikian rupa ya. Jadi titik awal sampai ke prosesnya, sampai ke hasilnya itu benar-benar diperhatikan. Nah itu menarik sekali pemirsa, tapi sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu dan kita langsung dengarkan persembahan lagu dari RM Eben. Silakan.
wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Ya pemirsa, kalau berbicara tentang Indonesia merupakan negara yang merupakan negara dengan menganut sistem pasar bebas, di mana banyak sekali beredar campuran, mulai dari produk dalam negeri, produk luar negeri, bahkan ada produk impor luar negeri, bahkan juga ada yang berkolaborasi campuran. Tentu ini menjadi persaingan yang cukup ketat untuk produk-produk lokal bangkit. Lalu kalau berbicara tentang hal ini menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi kita. Dan bagaimana sih kira-kira nih Bang Sugi, saya lemparkan pertanyaan ke Bang Sugi langsung. Gimana nih Bang, kira-kira cara yang paling tepat untuk menerapkan digital marketing untuk brand lokal ini bisa bangkit dan bersaing nih untuk produk-produk yang ya kita tahu lah, sama-sama tahu ya kalau produk asing itu memang sudah terkenal, udah kemana-mana gitu kan. Tapi gimana nih cara kita untuk bangkitin nih semangat dari teman-teman UMKM? Iya, sebenarnya di era digital ini bagaimana UMKM itu bisa bertumbuh sebenarnya cukup bisa ya. Kenapa? Karena di Indonesia menurut data dari APJI, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, di kuartal Januari 2021 bahwa pengguna internet di Indonesia, khususnya di Indonesia itu sudah lebih dari 171 juta jiwa, atau lebih dari 73% orang Indonesia itu sudah menggunakan internet, sudah sebagai pengguna internet. Nah, ini sebenarnya potensi bagi produk lokal ya, produk kita lokal bisa sampai minimal go globalnya itu Indonesia deh, gitu ya, Indonesia. Jadi orang pada saat produk dari suatu daerah dikenal di Indonesia dan bisa memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia, itu juga sebenarnya sudah luar biasa ya. Itu salah satu cara menghambat ya, bukan menghambat, mengurangi ya ketergantungan kita dengan produk-produk dari luar gitu ya. Karena kendalanya memang UMKM kita itu memang dari sisi promosi, Mbak ya. Banyak UMKM selama ini masih terfokus dengan create produk. Ini produknya bagus-bagus ya, di kita itu produknya luar biasa bagus-bagus. Hanya saja problemnya bagaimana mereka how to sell nih, bagaimana cara mereka menjual, bagaimana cara mereka mempromosikan produk-produk lokal tersebut ya. Ada baiknya juga sebenarnya kemarin dampak dari COVID ini ya, 2 tahun kita dipaksa berubah ya. Ya, yang selama ini nggak perlu nih kita memasarin secara online lewat internet, nggak perlu orang datang kok, orang cari produknya kita. Tapi COVID ini memang mengubah behavior ya, mengubah perilaku konsumen yang selama ini datang ke toko cari informasi lewat media cetak misalnya, tapi sekarang sudah bergeser ke digital. Mereka mencari informasinya menggunakan media internet lewat search engine misalnya, lewat Google atau lewat sosial media gitu ya. Bahkan ya sekarang kita tahu nih salah satu sosial media yang lagi rame diperbincangkan orang, siapa yang nggak tahu itu, siapa yang nggak punya itu gitu ya, TikTok misalnya ya. Nah, itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita mengenalkan produk ini dikenal banyak orang. Problemnya tadi UMKM kita memang belum semuanya melek digital. Oke, nah itu ya yang menjadi PR sebenarnya. Punya potensi besar ya Bang, tapi kita belum tahu nih langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kalau Bang Bayu sendiri nih, kebetulan kan di sampingnya adalah bisa Bang coach ya, sedang coachnya oleh coachnya Bang Bayu gitu ya. Nah, Abang sendiri juga punya produk nih. Lalu langkah-langkah apa sih yang Abang lakukan gitu ketika akhirnya mulai merintis sampai hari ini gitu sudah punya produk? Itu langkah-langkah apa yang diperlukan nih Bang kira-kira? Ya, kalau untuk memulai ya Mbak ya, yang namanya memulai ya jalan dulu gitu kan. Nah, sambil berjalan kita belajar. Kalau kita menunggu sempurna baru lalu melakukan ya itu nggak akan pernah melakukan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya bersyukur gitu kan, saya ditemukan dengan orang-orang baik seperti Mas Sugi, ya beberapa guru saya yang lain gitu kan. Dan tadi juga kita bersyukur dengan adanya COVID gitu kan. Kalau orang mungkin ya mengeluh atau gimana, ya kita juga salah satu orang yang mengeluh dulunya.
Karena semua bisnis kita dulu offline, tidak ada yang online. Nah, dipaksa dengan berubahnya tadi, behavior perilaku konsumen berubah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh, ya semua dibatasin, harus online kan gitu. Ya mau tidak mau kita belajar gitu kan. Nah, kalau untuk pola-polanya sebenarnya pastinya banyak gitu kan, dari ya yang pemula gitu kan, yang terus belajar lagi ke advance-nya gitu kan. Tapi yang paling penting sih ya ngelakuin aja dulu gitu kan, dari yang paling kecil gitu kan. Nggak bisa dengan yang berbayar, ya mungkin dengan yang organikan gitu kan. Ya kita punya akun Facebook gitu, kita punya TikTok tadi. Dan alhamdulillahnya gitu, kebetulan kita kan nggak hanya langsung direct selling gitu kan, kita membangun kemitraan juga, ada agen, reseller. Nah, salah satu agen kita itu dia fokus mainnya di TikTok. Ya alhamdulillah dari Medan ini, salah satu agen kita itu masih gadis, dia bisa jual ke Indonesia Timur kebanyakan malah dari TikTok. Gitu. Jadi memang harus go online, kalau tidak go online ya siap-siap gitu kan, tertindas dengan perubahan tadi gitu. Apalagi sekarang ini kan di mana era globalisasi juga itu memacu kita, apalagi di industri 4.0 itu benar-benar digital itu menjadi suatu hal yang gak jauh dari kita. Apalagi sejak pandemi COVID-19 banyak sekali orang-orang yang harus terbiasa nih, mulai dari belajar, mulai dari bekerja, bahkan memasarkan produknya juga harus menggunakan digital. Dan saat ini juga marak sekali ya sosial media yang dikatakan sebagai pastinya ya, kalau untuk punya usaha itu biasanya erat sekali ya kaitannya dengan yang namanya influencer. Pasti kan kita punya usaha pengen dong dikenal sama banyak orang. Nah, Bang Sugi, influencer sendiri nih punya posisi atau perannya itu seperti apa nih untuk UMKM? Ya, kalau kita ngobrolin influencer ini memang balik lagi, kalau kita main di sosial media berapa follower gitu ya. Memang influencer ini tentu memberikan dampak yang cukup bagus juga ya buat UMKM ya. Mempromosikan produknya lewat influencer gitu ya. Karena apa? Influencer itu pasti punya masa ya, punya penggemar yang cukup banyak gitu ya. Nah, balik lagi tadi, ini memang UMKM itu kendalanya tadi ya. Kalau mereka memanfaatkan influencer, memanfaatkan atau endorse ya istilahnya, kita tuh mengendorse public figure gitu ya. Kemampuan ya, yang namanya kita masih ngobrolin UMKM, kemampuannya belum bisa membayar yang cukup mahal. Makanya sebenarnya beban besar dalam sebuah usaha itu memang promosi ini harus disiapkan anggaran yang cukup besar sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita mencari masalah terus menerus, nggak ada solusi sebenarnya. Ya. Jadi memang problemnya balik lagi ke kita ya. Kita pergunakan apa yang ada sekarang ya, pola-pola yang ada sekarang, apalagi media sosial saat ini memiliki peran yang cukup besar ya. Saya rasa cukup besar. Semua orang sudah menggunakan gadget gitu ya, tadi menggunakan gadget. Contoh kecil, tadi pagi saya itu riset ya, bahkan ada salah satu penjual, mohon maaf tuh kalau di kita nih di Medan itu banyak sekali, di daerah Simbahe itu batu kerikil kan banyak tuh di sungai-sungai ya, itu sekarang dijual sebagai batu gosok mandi. Wow, dijual ya sekarang ya Bang? Harganya satu butir itu bisa sampai 12 sampai 20.000. Nah, ini efek dari mana? Ini efek dari sosial media sebenarnya, efek dari teknologi ya. Nah, itu yang perlu dimanfaatkan ya, karena memang sudah eranya era digital. Behavior konsumen juga sudah mulai berubah. Yang selama ini di online tuh behavior pembeli ya, konsumen tuh kan dari mikir dulu deh nih, mikirin dulu, gua mau cari apa, saya mau cari apa, dipikirin dulu. Habis dipikirin baru mereka cari di search engine atau di sosial media. Habis cari baru mereka menemukan produknya atau menemukan penjualnya atau seperti itu ya. Nah, setelah mereka menemukan, mereka akan tracing, mereka akan mencari informasi yang sedetailsnya tentang si penjual produk tadi. Nah, setelah didapatkan informasi details, barulah terjadi engagement ya, terjadi minat tadi, barulah terjadi closing ya, maksudnya menghubungi si calon pembeli. Nah, seperti itu. Goalsnya langsung ya ke situ. Dan kalau Bang Bayu sendiri gimana? Apakah bisa dikatakan
kerjasama lah ya, kerjasama nggak sih sama influencer atau mengandalkan apa nih untuk media promosinya? Kalau untuk saat ini sih kita ya dominannya ke kemitraan ya gitu kan. Ya tetap melalui digital juga gitu kan. Karena ya kayak reseller kita ada juga di Indonesia Timur, juga ada reseller kita di Mamuju gitu kan. Jadi bukan berarti influencer tadi tidak berdampak, sangat berdampak sebenarnya. Kenapa? Karena memang yang dibilang masuk kita di mereka punya followers banyak gitu kan. Cuma problemnya sih di budget ya. Betul. Nah di UMKM ini problemnya di budget, makanya waktu di kelasnya Masugi kan yang diajarkan itu tentang bagaimana menjual dengan digital marketing tapi dengan cara yang gratisan gitu. Memang banyak mazhab, ada yang berbayar ya. Hari ini kita juga ada juga yang pakai ads yang iklan gitu kan. Tapi untuk pemula gitu kan, kami juga awalnya dulu memulai kan juga dengan yang gratisan tadi, dengan ya mungkin sosial media yang gratisan gitu kan, Facebook dan lain sebagainya gitu kan. Kalau harus langsung pakai influencer, ya daripada uangnya untuk influencer duluan Mbak, lebih bagus untuk ke produknya dulu gitu kan. Karena problemnya memang sih di budgetnya tadi gitu, untuk UKM ya. Ya habis modal dibayar Iya, influencer ya. benar. Padahal kalau misalnya kita udah pasarin sendiri mungkin udah Iya. masuk nih celengannya ya. Bukan celengan Kak Baza Benar, tapi benar. celengan sendiri gitu ya. Nah itu yang menjadi PR. Dan kalau dilihat nih Bang Sugi dan juga Bang Bayu, apa sih yang menjadi problem nih? Kenapa UMKM lah kita bilang ya, UMKM gak usah cerita jauh-jauh ke Indonesia, seluruh Indonesia, kita ngomongin di daerah kita sendiri ini kurang punya power nih. Sebenarnya apa sih yang harus apa sih yang menjadi kendala gitu yang bisa kita mungkin jadi ya sebuah tips lah untuk pemirsa di rumah nih, kira-kira yang bisa diandalkan untuk solusinya seperti apa, gimana nih Bang? Iya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan sama pemerintah kita saat ini ya, khususnya Sumatera Utara, Pemko Medan gitu, ini sebenarnya adalah sudah banyak dilakukan baik ya. Contoh ini beberapa hari ini saya itu diminta mendampingin UMKM di beberapa kelurahan dari Pemko Medan ya. Itu juga salah satu program bagaimana membuat UMKM ini bangkit ya. Problemnya memang gini Mbak, yang saya temuin ya, kenapa saya buka pendampingan untuk UMKM di tempat pklmedan.com tadi ya, sampai sekarang sudah sampai ke batch 19 itu ya. Satu kelasnya itu cuman 10 orang ya, karena memang ruangan kita nggak besar ya, jadi sekitar 190 UMKM yang kita latih di sana. Memang problemnya yang saya hadapin dari teman-teman itu pendampingan ya. Jadi pada saat mereka ini produknya sudah ada ya, produknya sudah ada. Bagaimana supaya produknya mereka ini naik kelas? Naik kelas itu dalam artian apa? Selama ini produknya mereka masih dibungkus dengan pembungkus yang biasa misalnya. Bagaimana supaya kemasan mereka itu menarik? Nah, itu langkah yang akan dialamin UMKM ya. Bagaimana kalau buat stiker ya, mendesain stiker ya, kemasan supaya menarik, supaya apa? Dengan kemasan yang baik, harga jual pasti akan lebih tinggi ya, karena lihat dari kemasan, wah kemasannya bagus gitu ya. Kita bisa lihat produk-produk yang ada di mini market tuh ya, mungkin sebenarnya ada juga dijual di kedai-kedai biasa gitu ya, tapi bedanya di kemasan gitu ya. Di kemasan cantik, bagus, menarik, masuk ke sana harganya bisa lebih mahal. Nah itu yang problem yang saya temuin pada saat mendampingin UMKM ya, bagaimana mereka naik kelas dari sisi kemasan. Nah habis dari sisi kemasan apalagi, bagaimana produk mereka, contoh misalnya kuliner, misalnya makanan ya, misalnya contoh kita anggap di kantor tuh ada yang jual bawang goreng gitu ya. Nah bagaimana mereka siap untuk naik kelas, bagaimana mengurus izin-izinnya secara resmi ya, yang selama ini buat bawang goreng dibungkus plastik biasa ya, mungkin orang beli masih ada kekhawatiran ini bawang gorengnya sehat apa Betul. enggak, misal gitu ya. Teruji atau enggak Gitu ya. Nah itu kita arahkan, kemasannya bagus, kemudian kita arahkan UMKM urus PIRT-nya, NIB-nya gitu. Nah itu batasan barulah. Setelah itu bagaimana cara mereka memasarkannya. Nah itu dia memang problemnya, perlu pendampingan yang cukup serius buat UMKM di Kota Medan ini. Artinya masih belum maksimal untuk pendampingan ya Bang. Iya. Berarti itu yang menjadi PR. Dan kira-kira apa sih yang seperti apa sih perbandingan kalau melihat dari Sumut
dan juga Pulau Jawa nih yang paling beken lah ya istilahnya. Tapi pemirsa, kita tahan dulu. Untuk pertanyaan ini kita akan saksikan dulu persembahan lagu dari RMB Band. Silakan. Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita. Membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita jalan untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif bersama dengan saya Azifah Zahrianis masih di sini, dan tadi sempat terputus pembicaraan kita bagaimana sih perbandingan nih, persentase perbandingan dari Medan, Sumatera Utara dengan Pulau Jawa. Tadi sempat terputus nih Bang Sugi, boleh saya lemparkan ke Bang Sugi. Kira-kira gimana nih Bang Abang melihatnya? Iya ya. Sejak 2015 sampai 2020 saya berada di Kota Malang, Jawa Timur ya. Jadi 5 tahun ada di sana, baru kembali ke Medan sebenarnya sejak akhir 2020 ya. Yang saya lihat dari perbedaan antara UMKM di Jawa dengan UMKM di Kota Medan ya, mungkin salah satunya pada saat saya di sana di Jawa ya, melihat UMKM di sana itu mereka aware, dalam artian peduli mengembangkan usahanya itu, mau belajar gitu ya. Mereka mau belajar, misalnya ada kegiatan-kegiatan, mereka itu berbondong-bondong mau belajar, kemudian mau memperbaiki apa namanya produknya gitu ya. Nah, kalau di Medan tetap ya spiritnya tetap ada juga teman-teman UMKM yang mau belajar, mau segala macam, tapi masih satu tahun ya Mbak, saya belum begitu banyak keliling di Sumatera Utara ini, hanya masih di beberapa kabupaten. Saya memang lihat spiritnya teman-teman nggak segigih teman-teman UMKM di sana gitu ya. Itu yang saya lihat di sini gitu ya. Mungkin tadi ya masih belum begitu banyak teman-teman yang punya kompetensi, yang mau berkolaborasi membangun UMKM Kota Medan gitu ya. Saya teringat nasihat atau petua buku itu ya, Marsipature Hutanabi gitu ya. Jadi pada saat kamu berhasil di negeri orang ya, bangun kampungmu ya, bangun tempatmu. Nah, itulah yang saya coba, spirit dari Pulau Jawa 5 tahun di sana. Saya coba apa yang positif dari sana, saya bagikan tuh ke teman-teman UMKM di sini. Makanya saya buka tempat pklmedan.com itu untuk menampung para UMKM dan pelajar-pelajar untuk belajar digital gitu. Nah, itu masih ternyata cukup berbeda jauh ya, masalah ketertinggalan masih istilahnya gitu ya. Nah, kalau Bang Bayu sendiri nih sudah menjadi pelaku dan terjun langsung melihat hal ini, gimana nih kira-kira? Apakah ada potensi untuk Sumut sendiri? Oke ya, kalau menurut saya sih Mbak ada gitu kan. Bahkan di Sumut ini juga banyak komunitas-komunitas untuk pelaku UMKM gitu kan. Yang terpenting tadi sih gitu kan, ya mungkin yang dibilang Mas Segi tadi gitu kan, ya mungkin rasa untuk berkolaborasi itu yang masih kurang. Kalau di Jawa ya mungkin yang kita lihat, kebetulan kita juga pernah belajar ke sana langsung ke Malang juga. Ya kalau ya dibilang pelaku UMKM itu kawat candra di mukanya gitu kan. Di Malang itu tempat penggemblengan UKM-UKM untuk gimana bisa go korporasi gitu kan. Nah, di Medan ini bukan nggak bisa gitu kan kalau menurut saya itu kan. Tapi ya mungkin proses Mbak ya gitu kan. Jika kayak teman-teman mau berkolaborasi, ya mudah-mudahan bisa.
Kalau wadah untuk belajar sebenarnya banyak guru-guru yang didatangkan dari Jawa ke sini dengan program pemerintah juga gitu kan, atau mungkin komunitas-komunitas bisnis gitu kan. Tapi tinggal yang tadi saya bilang, kalau bahasa kita malah di pelatihan-pelatihan itu ketemunya lu lagi gitu kan. Pelatihan ini jumpanya dia lagi, minat belajar itu yang masih kurang saya rasa untuk teman-teman yang di sini. Bukan berarti tidak mau bertumbuh gitu, mungkin ya karena ya tidak ada apa ya, gregetnya itu kurang gitu. Greget. Makanya di setiap ketemu pelatihan dia lagi ya pasti kenal juga kita gitu kalau untuk di Medan ini. Makanya banyak yang bilang kalau di pasar UMKM pasti kayaknya orangnya itu aja, kayak seakan-akan cuma ini aja loh yang mau dimajuin. Padahal sebenarnya enggak ya, tapi memang karena memang minatnya orang lain itu belum bangkit gitu ya. Itu yang jadi PR sendiri. Nah, gimana nih, seberapa besar sih peran pemerintah untuk hal ini kalau menurut Bang Bayu sendiri nih sebagai pelaku? Ya, kalau untuk kami ya gitu kan, memang ada juga sih pelatihan-pelatihan yang disediakan gratis oleh pemerintah gitu kan. Tapi sebagai pelaku UMKM ya jangan hanya berharap apa yang bisa diberi pemerintah sama kita. Kalau bisa kita berpikir gimana, apa yang bisa kita beri gitu kan. Seperti guru saya tadi bilang, saya sudah disekolahin nih sama pemerintah, dikasih beasiswa. Nah ini bentuk pengabdian kita lah gitu kan. Gitu. Nah kalau kita tanya apa yang bisa diberi ya mungkin ya kayak pemerintah mungkin ada tanggung jawab juga sebenarnya. Tapi kalau kita hanya menunggu ya Jalan cuma bisa nunggu doang gitu, kita jalan di tempat. Ya mau tidak mau ya kita bersyukurnya banyak teman-teman juga di Sumatera Utara ini juga. Kita mau saling gandeng tangan sih bertahap terus bangun gitu kan, ada komunitas-komunitas kecil gitu kan. Ya intinya sih jangan berharap banyak gitu kan. Kalau ada diberi alhamdulillah gitu kan. Betul. Tapi kalau tidak diberi ya kita harus berusaha gitu kan. Karena memang ya bisa besar atau kecilnya kita ya bukan dari faktor luar gitu kan, malah dominan itu ke dalam dirinya kita. Ya kalau kita mau gitu. maju juga kita harus kerja Pasti, bola gitu kan. ya, benar. Nah itu yang jadi mungkin belum tersadarkan juga nih. Kadang masyarakat terlalu mengandalkan pemerintah, apa-apa pemerintah. Padahal sebenarnya pemerintah sudah mendukung, tapi tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, betul ya Bang. Nah kalau ngomongin digital marketing ini sendiri pasti merujuk ke strategi pemasaran. Balik lagi, pemasaran digital ini sangat penting sekali, apalagi di era globalisasi saat ini. Lalu seperti apa nih Bang Sugi, tips and trick kepada para pelaku yang ingin berkecimpung di dalam dunia UMKM supaya nggak itu aja kok kata Bang Bayu gitu ya. Ini gimana nih Bang, tips and tricknya? Di era digital saat ini memang yang terpenting itu konten. Oke. Ya, konten. Kenapa konten ya? Sekeren apapun konten yang kita buat, tapi kalau hanya kita simpan dalam handphone kita sendiri, tidak kita lakukan distribusi atau bahasa gampangnya kita nggak kita posting, ya siapa yang tahu? Kalau kita punya produk yang bagus, kalau kita punya sebuah produk cakep seperti ini gitu ya. Karena apa? Konten tadi penting, ya. Apalagi sekarang di era saat ini tuh membuat konten itu sangat mudah ya, saya rasa sangat mudah. Apalagi handphone kita saat ini sudah cukup lah untuk Upgrade sekedar terus ya, Bang. foto produk, kasih nama produknya, contoh celengan Kabah, kemudian kasih nomor telepon, posting, gitu ya. Jangan nunggu keren dulu nih kontennya. Kalau keren pun kalau nggak diposting sama aja, gitu ya. Nggak akan ada orang tahu ya. Penyebaran konten saat ini luar biasa. Dari satu komunitas atau dari satu media sosial kita bagikan, tapi konten itu menarik atau konten itu ada benefit value-nya bagi yang membaca, yang menonton. Nah, secara nggak langsung, secara nggak sadar, si audiens tadi membantu mempromosikan atau mengeserkan ke media sosial pertemanan dia yang lain, dan itu akan memberikan dampak viral kan, itu akan memberikan dampak penyebaran konten tadi lebih cepat. Yeah. Oke, kalau untuk maksimum durasinya tuh Bang, lebih banyak berapa waktu sih dalam seminggu misalnya gitu? Ada nggak sih durasi khusus gitu? Kalau Bang Sugi, sebaiknya nih UMKM berapa kali sih postingnya, gitu kan gitu ya? Seberapa sering sih, seberapa banyak sih harus posting? Ya, kalau saya bilang tuh ya sebisa kapan kamu posting, segera posting. Gitu ya. Karena apa? Hari ini mungkin ada satu bisnis yang sama bertumbuh, tapi dia lebih gesit, dia lebih cepat melakukan promosi-promosi, maka bisnismu yang walaupun sudah lama akan tertinggal. Ya itu.
Kalau seberapa seringnya, sesering mungkin ya, namanya Kalau sering promosi. Kalau kita promosi mengenalkan produk kita ya harus sesering mungkin ya. Karena kan kalau kita belajar dari funneling ya, kita belajar funneling itu kan ada konsep namanya TOFU ya, top of funneling, yang bagaimana orang yang nggak tahu produknya kita jadi tahu produknya kita ya, dengan mempromosikan tadi, dengan melakukan posting konten ya, udah tahu nih ya tentang produk celengan Ka'bah contohnya. Nah habis dari situ mereka udah tahu bagaimana supaya mereka bisa membeli, supaya mereka mau nih ngambil ini. Tadi disampaikan Mas Bayu benefit dari produknya, contohnya tadi ini tabungan yang arahnya ke haji atau umroh, kemudian mungkin dari bahannya seperti apa itu kan udah tahu. Mulai nih dia mulai tertarik ini dengan produknya ya, itu masuk di konsep namanya middle of funneling ya, level tengah ya. Baru setelah mereka udah tahu produknya, tahu ada benefitnya dari produk yang UMKM ini, baru masuk ke BOFU ya, bottom of funneling. Bagaimana supaya mereka udah tahu, tertarik dan beli ya. Nah strategi di BOFU ini tentunya apa? Testimoni yang penting. Ya, ini juga perilaku pembeli sekarang. Itu justru masuk dalam kategori ya. Ternyata tuh panjang banget loh pemirsa di rumah, dan sayang sekali nih pemirsa, ini tidak terasa waktunya sudah mau 1 jam ya. Kami dari Ekonomi Kreatif menemani Anda, dan kita akan ketemu lagi di program Ekraf selanjutnya. Sampai jumpa, dan kita akan closing dengan